Maka kita sembahyang ini ada khusyuk, ada sedar apa yang kita cakapkan, apa yang sedang kita dengar. Paling tidak 3: mulut membaca, fikiran fokus, hati. Jangan kerana kita tak tahu lalu kita katakan tak ada. Berapa banyak perkara yang kita tak tahu pernah ada tapi kita tak ingat. Akal manusia boleh mengingat paling lama umur 5 tahun. Kalau saya mundur balik ke pangkal ke belakang, saya boleh ingat manakala umur 5 tahun datuk saya meninggal dunia tahun 1982. Ingat saya emak saya menangis di tengah jalan bila kami nak pergi ke perkuburan. Tapi umur 3 tahun tak ada kita ingat. Adakah di antara kita ni ingat bila dia lahir, bila dia dibagi nama, bila dia diakikahkan, bila dia berjalan? Tak ada. Apakah kerana kita tidak ingat, kita tidak tahu, lalu perkara itu tidak pernah terjadi? Perkara itu pernah terjadi, hanya saja kita tidak ingat. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyani. Manusia itu disebut dengan manusia kerana dia tidak ingat. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa. Maka kalau kita lupa, berarti kita masih manusia. Kalau kita ingat semua, itu bukan manusia. Namanya google.com. Kalau kita tak ada lupa, jangankan Tuhan yang mendengarkan tazkirah, saya yang menyampaikan pun kalau disuruh ulang balik saya tak ingat apa yang saya sampaikan. Tapi alhamdulillah Allah ciptakan satu makhluk dari Jepun, dari Korea, dari Amerika, dari Europe yang melahirkan teknologi yang boleh merekodkan apa yang saya cakapkan ini. Jadi nanti tuan-puan kalau tak boleh menyampaikan ini kepada anak, kepada kawan, kepada sahabat yang tak datang malam ini, dia boleh ulang balik yang saya sampaikan ini melalui recording yang akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan comment. Apa maknanya? Bahwa Allah tahu kita lupa, kita tak ingat. Kalau lupa biasa, sebab memang asal manusia ini lupa. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa nama, lupa anak, lupa bini, lupa kampung. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Jadi puan-puan kalau ada lelaki lupa, itu na'udzubillah. Kerana manusia ini lupa, dia diingatkan balik. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah. Ini ingat mengingatkan balik. Faman syaa'a dzakar. Bagi siapa yang mau mengingat-ingat, mengulang-ulang, menguatkan, memorize dia tentang dia datang dari mana, dia nak ke mana, apa yang dia akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka telunjuk diangkat ketika pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha, pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Untuk menguatkan hati yang ada di dalam. Mata kuat dengan menengok telunjuk. Telunjuk terangkat, menguatkan hati. Hati ada peduli, ada kesedaran. Sedar itu yang disebut dengan khusyuk. Maka pada saat dari awal kita bertasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Balikkan semuanya kepada Allah. Selepas itu baru kita connect kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selepas itu kepada semua malaikat-malaikat. Wassalamu alayna. Baru kepada orang soleh. Wa ala ibadillahis salihin. Selepas itu kita kuatkan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Maka datanglah sahabat namanya Khabbab. Khabbab ini sahabat Nabi, berperang dengan Nabi, sembahyang dengan Nabi, hidup dengan Nabi, sahabat Nabi. Tabi'in tak jumpa dengan Nabi. Kalau jumpa dengan Nabi namanya sahabat. Tak jumpa dengan Nabi tapi jumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Tabi'in datang bertanya kepada Khabbab, "Ya Khabbab, ya, apakah Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak?" Kata Khabbab, "Ya." "Dari mana kamu tahu Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak?" Kata Khabbab, "Bittirabi lihyati." Sebab saya menengok janggut dia bergoyang.
Kalau janggut dia bergoyang, itu maknanya rahang dia bergoyang, maknanya mulut dia bergoyang. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Kenapa sekarang banyak orang mulutnya diam? Tak tahu entah apa yang dicakapkan. Dia nak cepat saja. Maka kita sembahyang ini ada khusyuk, ada sedar apa yang kita cakapkan, apa yang sedang kita dengar. Paling tidak 3. Mulut membaca, fikiran, fokus, hati. Connect antara mulut dengan hati. Ketika mulut berkata at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, sama dengan di mulut dengan di hati. Lain di mulut, lain di hati. Tak betul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitulah kita menjaga tauhid kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, qabliyah, ba'diyah, sampai pada akhirnya ketika kita mata terpejam, kalimat yang paling ringan adalah kalimat la ilaha illallah. Orang yang paling berat adalah saat mati sakratul maut. Karena saat mati sakratul maut berat. Dari mana Ustaz tahu? Bukan ada orang yang sakratul maut itu hidup balik bercerita. Nabi waktu Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah mati ribuan tahun. Ditanya Nabi, macam mana kamu melalui sakratul maut? Kata mereka, macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang diulang beratus kali di tempat yang sama. Itulah mengapa kita selalu dalam doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Apa yang meringankan sakratul maut? Zikir. Apa zikir yang paling afdal? Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, la haula wala quwata illa billah zikir. Tapi kata Nabi, afdalu zikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Orang kalau dia selalu berzikir, sembahyang tak tinggal, insya Allah mudah membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Bila saya cakapkan la ilaha illallah ini, esok subuh pukul 4.45, pukul 4.50, pukul 5, sekitar itulah, pukul 4.40, 4.45, pukul 5.05. Bila esok subuh suami tak juga bangkit nak sembahyang subuh, puan-puan cubalah bisikkan la ilaha illallah ke telinga suami. La ilaha illallah. InsyaAllah dia bangkit. Kalau tak percaya, cuba esok pagi. Banyak orang takut cerita tentang mati. Cuba kita latih-latih sikit macam mana sakratul maut. Yang paling berat waktu sakratul maut, tapi kalimat yang paling ringan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau menyebut nama saya Abdus Somad, itu mulut bibir mesti bergerak. Apalagi kalau lengkap sempurna macam yang ditulis di sini, Abdul Somad Batu Barau, susah. Tapi mengucap la ilaha illallah, mulut bibir tak perlu, cukup lidah saja, la ilaha illallah. Karena orang sakratul maut berat, menggerakkan bibir pun berat. Orang sudah mati, jangankan menggerakkan bibir, menggerakkan kelopak penutup mata pun berat. Maka tak ada orang mati mata tertutup, roh keluar dia tengok, selepas itu tak ada tutup. Kalau ada dia tutup, kita pun lari. Orang lain yang akan datang menutupkan kelopak mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallah bikum lahiqun yaghfirullah lana wa lakum. Kenapa? Karena beratnya sakratul maut. Maka kita diberikan Allah satu kalimat yang ringan ketika diucapkan tanpa menggerakkan bibir, la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang tidak berzikir, yang lalai, yang lupa, yang tak sembahyang, yang mengolok-olok agama, yang tak bertauhid, berat mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah bahasa Arab. Abu Lahab orang Arab, Abu Jahal orang Arab. Tapi kenapa mereka tak boleh mengucapkan la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah bukan hafazan, la ilaha illallah bukan cakap, la ilaha illallah adalah amalan. Maka yang pertama adalah akidah, yang kedua fiqh, ibadah.